Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Melalui channel Pergudungan HKBP Pekanbaru, kita akan dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita sebagai bekal rohani kita dalam menjalani proses hari ini. Kita juga bersyukur pagi ini kita telah bangun dari tempat tidur kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita berdoa, anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1, demikian bahasa Indonesia: Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bahasa Batak: Sungguh dutu todini Jahuba, alanang menyahani Jahuba au martawa barita nauli tu halak nadangul. Marsuru au paululi halak parroha nabojok, manitikon haluan tu halak na terhurung dohok tu halak na terrate buhani hurungan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kabar sukacita sangat diharapkan orang-orang yang sengsara, orang-orang remuk hatinya, dan orang-orang tawanan. Berita inilah yang disampaikan Yesaya kepada umat Tuhan, karena Yesaya sebagai utusan Tuhan saat itu, ketika umat itu sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Berita ini disampaikan pada umat Israel yang kondisinya pada saat itu berada dalam kondisi putus asa, tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berita ini sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Siapakah orang-orang sengsara? Siapakah orang-orang yang remuk hati? Siapakah orang-orang tawanan? Siapakah orang-orang di penjara? Siapakah orang-orang yang berkabung? Saudara-saudara, di perjanjian lama dalam konteks Yesaya, mereka adalah orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan akan kembali ke Yerusalem. Dalam artian lebih luas, kita semua, saya dan saudara, adalah orang-orang yang sengsara dan tawanan. Tetapi Yesus sebagai yang diurapi Allah, tertulis dalam Lukas 4 ayat 18-19, yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati yang remuk karena penderitaan-penderitaan di dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari tawanan dan penjara dosa dan kemuliaan. Dia hadir untuk menghibur kita, sehingga masa perkabungan kita telah berakhir, digantikan dengan masa-masa sukacita, masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, saat ini kita terpanggil untuk beritakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saat ini sangat mendesak untuk kita hayati dan renungkan, dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan kita. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang sengsara, orang-orang berduka, yang membebaskan orang-orang tertawan dan terpenjara. Adalah tugas yang sangat mendesak yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan nyata dalam hidup kita. Meskipun kita mendapatkan peran penting untuk menyaksikan ataupun menyampaikan kabar baik ke dunia ini, namun yang prakarsai dan aktor utama tetaplah Tuhan Yesus dengan segala otoritasnya dalam kehidupan kita. Karena Dia sendirilah kabar baik bagi dunia, bagi kita semua. Karena itu hendaklah kesaksian kita harus dilakukan dengan kerendahan hati, meninggikan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman telah menyapa kami. Itulah menaungi kami, itulah berangkatkan kami, sehingga kami tetap dalam naungan sayap Tuhan, dan tetap berharap bahwa pengharapan masa depan Tuhan masih anugerahkan bagi hidup kami di saat ini. Tolong Tuhan berkati juga anak-anak yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu.
dalam berbagai-bagai kehidupannya. Ada yang sekolah, ada yang perguruan tinggi, ada yang bekerja atau menganggur. Mari Tuhan arahkan mereka kepada masa depan yang gemilang. Itulah sukacita bagi kehidupannya. Dan juga Tuhan memberikan jodoh kepada yang akan berjodoh. Dan Tuhan menyertai dan memberkati dan menyembuhkan orang-orang sakit. Terima kasih Tuhan, dimudahkan dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.